Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairiyah, NPM 10.111.7074. Izinkan saya mempresentasikan artikel penelitian berupa scoping review dengan judul Efektivitas Pemberian Simbiotik pada Pasien Anak Gastroenteritis Akut. Dengan topik latar belakang, kerangka pemikiran, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, dan saran. Latar belakang penelitian di mana gastroenteritis masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia sampai saat ini, karena masih kurang lebih 4 miliar episode diare setiap tahun. Gastroenteritis adalah peradangan membran mukosa pada saluran gastrointestinal dan ditandai dengan diare atau muntah, di mana gastroenteritis akut didefinisikan sebagai terdapat setidaknya 3 episode tinja yang lebih encer dari normal dalam periode 24 jam, atau episode muntah disertai kondisi tinja yang encer disesuaikan dengan skor tinja Bristol, atau jika terdapat diare atau muntah atau keduanya lebih dari 7 hari, di mana gejala yang muncul berupa demam, sakit perut, dan anoreksia. Pengobatan dengan oral rehydration solution dianjurkan untuk memperbaiki dehidrasi sehingga mengurangi kejadian mortalitas dan morbiditas yang disebabkan diare, tetapi tidak memperpendek durasi diare ataupun mengubah konsistensi tinja dan tidak menormalkan flora gastrointestinal. Simbiotik yang merupakan kombinasi dari prebiotik dan probiotik mampu menurunkan tingkatan toksin, sehingga dapat memberikan efek positif dalam mikroflora intestinal. Selain itu, juga memberikan efek positif pada perkembangan bakteri intestinal yang menguntungkan. Simbiotik mengatasi aspek patofisiologis dari mikrobiota gastrointestinal yang abnormal. Berikut adalah contoh daripada kombinasi probiotik dan prebiotik yang ada di lapangan. Kerangka pemikiran. Metode penelitian di sini, jenis penelitian yang digunakan adalah scoping review. Tujuannya itu untuk melakukan kajian berbasis bukti terkait efektivitas pemberian simbiotik sebagai terapi pasien anak gastroenteritis akut. Populasinya ialah artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan efektivitas pemberian simbiotik pada pasien anak gastroenteritis akut. Sampelnya di sini berupa 3 artikel penelitian dari jurnal internasional yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Prosedur penyusunan protokol ialah tahapan yang saya lakukan ketika untuk menentukan review daripada artikel yang layak. Di antaranya ada proses pencarian data, screening data, PICOS, kelayakan data, dan hasil pencarian data. PICOS yang ditentukan di sini adalah populasinya berupa pasien anak gastroenteritis akut, intervensinya itu pemberian simbiotik, comparisonnya merupakan perlakuan lain atau kelompok kontrol yang tidak diberikan simbiotik, outcome-nya adalah efek kesembuhan dengan parameter berupa penurunan durasi diare dan perbaikan normalisasi konsistensi tinja. Studi yang digunakan adalah original research berupa randomized control trial. Berikut adalah diagram prisma. Di sini adalah tahapan yang disajikan dalam bentuk diagram. Selanjutnya, tujuan penelitian di sini adalah melakukan kajian efektivitas pemberian simbiotik dalam mengobati pasien anak gastroenteritis akut. Dari 3 artikel yang direview, hasil dan pembahasannya berupa tabel yang berisikan judul, tahun penelitiannya, lokasi penelitian, tujuan dari penelitian, desain penelitiannya, jumlah respondents, intervensi, metode pengukuran, teknik analisis, dan hasil. Dari jurnal pertama didapatkan dengan judul Randomized Clinical Trial The Symbiotics Food Supplement Probiotical versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. Dengan hasil, median durasi diare pada kelompok yang diberikan simbiotik lebih singkat dari kelompok placebo, di mana pada kelompok simbiotik adalah 3 hari dan kelompok placebo adalah 4 hari. Jumlah anak dengan konsistensi tinja yang normal lebih tinggi pada kelompok yang diberikan simbiotik daripada placebo, dan lebih sedikit obat tambahan yang diberikan pada kelompok simbiotik. Dan secara global, para dokter lebih puas dengan pengobatan suplemen makanan simbiotik dibandingkan dengan placebo dengan nilai P sebesar 0,005. Satu pasien dalam kelompok placebo dirawat di rumah sakit. Lalu dari jurnal kedua didapatkan hasil tingkat resolusi diare setelah 72 jam pengobatan lebih tinggi pada kelompok simbiotik daripada kelompok placebo. Jumlah pengeluaran feses harian dan konsistensi juga menghasilkan penurunan yang sangat signifikan pada kelompok simbiotik dibandingkan dengan kelompok placebo pada 72 jam pasca intervensi. Lalu probabilitas diare dalam pengobatan selama 72 jam juga lebih tinggi pada kelompok placebo dibandingkan dengan kelompok simbiotik. Pemberian terapi tambahan setelah 72 jam pertama lebih tinggi pada kelompok placebo dibandingkan dengan kelompok simbiotik. Tingkat kebutuhan perawatan inap pun akibat gejala yang sedikit memburuk namun tidak terlalu signifikan itu lebih tinggi pada kelompok yang placebo. Tidak ditemukan efek samping pada kedua kelompok. Dan dari jurnal terakhir didapatkan hasil durasi diare berkurang secara signifikan pada kelompok simbiotik dan seng
dibandingkan untuk kelompok kontrol atau kelompok placebo, di mana tidak ada perbedaan bermakna antara durasi diare di kelompok simbiotik atau kelompok zinc dengan nilai P lebih dari 0,05. Lalu suplementasi simbiotik mengurangi durasi diare dengan hasil klinis yang lebih baik pada jam ke-72 dan ke-96 pasca intervensi, dan dapat digunakan juga keduanya pada anak-anak dengan diare akut. Berikut adalah simpulan dan saran, di mana simpulannya pemberian simbiotik efektif sebagai terapi tambahan pasien anak gastroenteritis akut. Suplemen daripada simbiotik atau zinc menghasilkan efek klinis yang lebih baik dan keduanya dapat digunakan pada anak dengan diare akut. Saran akademik di sini adalah perlu dilakukan kajian penelitian lebih lanjut dengan metode meta-analisis atau analisis kuantitatif. Dan saran praktisnya yaitu di mana simbiotik dapat direkomendasikan sebagai pengobatan gastroenteritis akut untuk mendapatkan durasi diare yang lebih singkat, seiring konsistensi tinja juga kembali normal lebih cepat. Berikut adalah daftar pustaka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.